ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah. Ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat. Izin Pak. Saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan di ruangan. Haji Muhammad Adil menjelaskan pada tahun 2022, Meranti menerima DBH sebesar 114 miliar rupiah dengan hitungan harga minyak $60 as per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi $100 as. Sebelum berlanjut silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya di lintasan media seputaran Meranti. Terima kasih sudah mendukung channel Kar Media Official. Selamat menonton. Bupati Kepulauan Meranti Haji Muhammad Adil, SH, MM kembali mempertanyakan dana bagi hasil, DBH, migas dalam rapat koordinasi nasional, Rakornas, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia, bertempat di Menara Dang Merduban Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis, 8 Desember 2022. Haji Muhammad Adil menjelaskan pada tahun 2022, Meranti menerima DBH sebesar 114 miliar rupiah dengan hitungan harga minyak $60 as per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi $100 as per barel. Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya? Kok naiknya cuma 700 juta rupiah? Ungkap Bupati. Adapun asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada tahun 2022 ada 13 sumur yang dibor dan di tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur. Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan. Bupati juga menyinggung dana alokasi umum, DAU, tahun 2022 yang di dalamnya tidak terdapat anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, di Meranti. Ini kan seharusnya jadi tanggung jawab pusat, tapi malah jadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, keluh Adil. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bupati menjelaskan Meranti memiliki banyak potensi yang belum bisa dimaksimalkan. Saat ini Meranti memiliki 81.000 hektar kebun sagu, 50.000 hektar kelapa dan 28.000 kebun karet serta kopi Liberica. Jadi masalah pajaknya, tolong dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah. Agar dalam pemungutannya, kami tidak dipersalahkan. Menjawab pertanyaan dan tanggapan Bupati Meranti, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, tim teknis DBH akan menelitinya kembali. Dia juga menyebutkan, pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan. Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang $100 as per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah. Ujar Luki. Rakornas itu sendiri mengambil tema perspektif daerah penghasil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Rapat itu dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr. Drs. Laode Ahmad Pidana Bolombo, APMC. Hadir dalam rakornas tersebut Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Dr. Ahmad Fatoni, MC, Gubernur Riau Syamsuar serta Kepala Bapenda Provinsi Riau Syahril Abdi dan Kepala Bapenda Kabupaten Se-Provinsi Riau. So, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Ahad ini. Ini Bung Rocky tampilannya agak beda ini, agak berapa ini, berbunga-bunga atau berbateria ini. Wah, saya merapi-rapikan diri karena harus memberi ceramah di acara Maulidan di masyarakat Aceh, keluarga Tanjung. Ya, komunitas masyarakat Aceh mengundang saya untuk memberi ceramah dengan tema kepemimpinan Nabi Muhammad dan persoalan-persoalan sosial. Wow. Tentu saya ambil bagian ajaran sosial yang sebetulnya kita tahu tentang keadilan, tentang rezeki, tentang takwa. Saya pernah belajar soal-soal semacam itu dan saya anggap bahwa ini undangan yang sangat terhormat, karena itu saya harus penuhi. Dan itu sebabnya saya batal pergi ke Solo hari ini. Ya. Apa masyarakat Tembang Tanjung ini wilayah ini kalau nggak salah di Kabupaten Pidi ya, kalau di Aceh ya, masyarakatnya komunitas. Menarik juga tiba-tiba Anda masuk ke wilayah yang itu ya. Saya kira masyarakat Aceh percaya bahwa keadilan sosial itu berlaku pada negara, pada masyarakat, dan karena ini temanya Maulidan, maka diambillah semacam koneksi antara kepemimpinan Nabi, dan kita tahu itu sejarah kepemimpinan Nabi, dan kita mau kaitkan tentu dengan kelangkaan etika kepemimpinan hari-hari ini di sebuah negara. Dan saya minta maaf pada keluarga Pak Presiden karena saya tidak bisa hadiri perkawinan royal wedding dari putra beliau, Kaisang. Ini karena udah janjinya lebih duluan itu aja. Ya, janji saya lebih dahulu dengan masyarakat Aceh. Iya. Oke, clear ya, jelas ya kenapa Bung Rocky tidak hadir. Dan memang hari ini mulai akan berlangsung ngunduh mantu ya. Kalau nikahnya sudah kemarin ya. Iya. Ya, sekarang ngunduh bantu dan videonya kelihatannya sejak kemarin situasi pengamanan di Kota Solo juga udah sangat ketat ya. Itu ada video ini, ada menunjukkan warga ngirim video gambarnya pagar betis nih dari Loji Gandrung nih kan di Jalan Kramat Riyadi, terus menuju ke Puro Mangkunegaran. Bagi Anda yang familiar ke Kota Solo kan memang itu hanya satu jalur, kemudian ke kiri terus sampai ke Puro Mangkunegaran. Ini videonya. Oke. Ya, kalau sebetulnya bukan ketat. Kalau ketat biasa aja tuh, karena memang mesti diperketat. Tapi tegangnya, efek dari ketatan itu adalah ketegangan. Orang menganggap bahwa ada semacam kecemasan akan ada terjadi sesuatu sehingga terlalu ketat itu. Dan bagian yang sosial dari sebuah perkawinan yang sifatnya royal itu juga justru hilang itu. Tentu kita bisa bayangkan ada royal wedding di Britain, di Inggris itu, tapi tetap ada suasana nikmat karena nggak ada ketegangan di situ tuh. Jadi pesta Pak Jokowi bercampur. Memang itu masuk akal karena Pak Bamsud sendiri yang bilang memanas tuh. Jadi Pak Bamsud justru sebetulnya memanas-manasi politik sehingga terpaksa Pak Jokowi harus tingkatkan 2-3 kali lipat keketatan di Solo itu. Karena Solo adalah pusat pemanasan politik kan sebetulnya. Semua orang ada di situ, tokoh oposisi juga diundang, itu bagus. Tradisi itu oleh Pak Jokowi, tapi ada yang berdebar-debar juga tuh. Karena mungkin setelah pulang dari undangan ya dicopot jabatannya kan. Jadi banyak hal yang bisa membuat situasi makin panas, dan betul Bamsud mengatakan pemanasan politik sudah dimulai, dan itu memang faktanya ada di Solo. Jadi jangan salahin Pak Bamsud tuh, walaupun dia ikut panas-panasin. Ya, jangan dibelintir ya. Oke, ini peristiwa budaya kan sebenarnya. Kalau pernikahan peristiwa agamanya kemarin sudah terjadi. Ya, kalau ini lebih pada ritual budaya lah, mantu dan sebagainya dengan pernik-pernik budaya Jawa yang saya kira dari sisi itu ya kita sepakat untuk tetap dilestarikan, bukan hanya budaya Jawa, semua budaya-budaya bangsa ini, karena itulah ciri kita sebagai bangsa Indonesia ya, Bung Rocky. Itu semacam suruhan kebudayaan yang memang
perkawinan itu kan dasarnya adalah menyatukan dua keluarga, dan kadang-kala kebudayaan adalah pengikat dari kesatuan itu. Ini maaf sekali nih, saya seolah-olah menerangkan soal perkawinan, tapi saya nggak punya pengalaman. Jangan sensi dong. Belum orang mulai mengkritik kan. Iya. Seperti kalau saya nanti kasih ceramah maulid di masyarakat Aceh itu, nanti orang mulai kasih kritik. Ini apa pengetahuan RG itu? Iya, tapi kita menghormati undangan, dan itu artinya orang percaya saya bisa ucapkan beberapa hal yang memungkinkan kita bersahabat sebagai warga bangsa tuh. Ya. Dan itu sebetulnya keakraban Pancasilais tuh, bukan dengan koalisi yang tiba-tiba bubar lalu bentuk koalisi yang baru tuh, bukan itu yang kita maksud dengan bersahabat dan kebudayaan. Understanding saya kira kuncinya ya, saling memahami itu ya. Ya, silaturahmi itu pentingnya tuh. Ya, silaturahmi ya, itu paling benar gitu. Oke, mari kita ngomong tadi karena Anda menyinggung soal soal daerah-daerah tadi ya. Ini ada satu video yang dalam beberapa hari ini viral, ini video dari Bupati Meranti. Meranti itu, Kepulauan Meranti itu di Riau gitu, yang dia marah-marah karena soal pembagian hasil dengan orang Departemen Keuangan kelihatannya, dan dia mengancam walk out, juga meminjam lebih baik diserahkan ke negeri tetangga, maksudnya mungkin Malaysia atau apa gitu, karena mereka merasa bahwa daerah itu diperas habis kekayaannya, tapi sementara yang kemudian hasilnya terbesar ditarik ke pusat. Ada satu fenomena lain juga, ini berkaitan dengan IKN, ada PLT Bupati Pasar Penajam Utara ya, yang tempat IKN, Bung Rocky. Ini ternyata dia merasa miris gitu, dan minta agar, karena ini ada pertemuan dengan Universitas Parayangan Bandung, dia minta kalau bisa dibangunlah kampus Unpad di sana, karena menurut dia miris kalau sampai ada IKN dibangun tapi warganya itu tertinggal dari sisi pendidikan. Ya itu mulai terjadi pencerahan yang orang mulai bikin perbandingan antara, kalau di Riau kasusnya udah lama itu potensi bahkan dari masih Orde Baru, Riau seolah ingin merdeka aja tuh. Karena saya berkali-kali ke Riau dan memang melihat ada kemiskinan di situ. Padahal itu di atas tanahnya ada sawit, artinya sumber uang. Di bawah tanahnya ada minyak, juga sumber uang. Jadi di atas tanah dan di bawah tanah Riau itu adalah kekayaan. Tapi dia hanya bisa menonton kekayaan itu pergi ke Jakarta tuh. Jadi masuk akal kalau Pak Bupati itu berang gitu. Dan bahkan bersifat terlalu terang-terangan untuk mengancam bahwa sebaiknya kita pindah aja tuh, kita jadikan ini provinsi kesekian dari Malaysia misalnya tuh. Jadi itu hal yang masuk akal, bukan sekedar karena otonomi daerah, tapi karena fakta ketidakadilan itu. Surplus di Riau itu disedot ke pusat dan tidak kembali ke Riau. Kan itu menimbulkan kemarahan, dan kalau kemarahan politik nggak ada soal, gampang 5 tahun sekali diperbaiki. Ini kemarahan sosial, kemarahan ekonomi yang udah beranak pinak. Dan kita melihat bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan itu, karena ya banyak kepentingan politik yang menginginkan Riau itu jadi tempat kita menguras kekayaan aja tanpa mengembalikan. Demikian juga Bupati di Pasar Utara itu yang kemudian mulai berpikir bahwa seandainya IKN dibuat, itu artinya komposisi kekuasaan di IKN itu tidak mungkin diduduki oleh masyarakat lokal, karena kapasitasnya tidak ada. Kalau nggak ada universitas, artinya persaingan pengetahuan di situ akan dikalahkan oleh mereka yang datang dari luar Kalimantan. Kan itu intinya kan. Lalu terjadi ketegangan sosial lagi di situ. Tetap IKN ini semacam alat untuk memecah belah bangsa sebetulnya. Kalau kita lihat dari perspektif Pak Bupati itu, dia mau bilang, iya ini artinya bangsa akan terbelah. Ada IKN yang mewah, tetapi isinya adalah teknokrat, birokrat, intelektual dari Jakarta. Sementara masyarakat Kalimantan Timur hanya bisa menonton. Jadi kita mulai membaca satu kesepakatan baru bahwa di antara daerah-daerah itu mulai ada semacam social unrest. Paling tidak ada isu yang mereka pahami bahwa mereka hanya dijadikan semacam showcase gitu. Ada ibu kota, di mana ibu kota itu? Di Kalimantan. Apakah Kalimantan akan tumbuh? Iya, akan tumbuh, tapi pertumbuhan itu tidak akan dinikmati oleh masyarakat Kalimantan. Karena daya serap masyarakat Kalimantan dan kapasitas untuk ikut di dalam pertumbuhan itu tidak ada tuh. Pasti konglomeratnya datang dari Jakarta walaupun udah lama bermukim di Kalimantan. Pasti teknokratnya juga dari
Jakarta tuh. Jadi kesenjangan ekonomi dan sosial itu akan menimbulkan ketegangan etnis pada akhirnya tuh. Hal yang potensial terjadi di Kalimantan. Karena kita masih ingat 20 tahun lalu peristiwa-peristiwa etnis yang menimbulkan kekerasan luar biasa di daerah-daerah khusus yang ada pertumbuhan ekonomi tapi tidak ada pemerataan. Ya, ini selama ini rupanya kita agak luput ya soal bagaimana pembinaan sumber daya manusia. Kita kemarin fokus pada bagaimana eksploitasi sumber daya alamnya. Dan kemudian Pak Jokowi lebih bicara soal Piala Dunia, soal ada mobil terbang, ada yang investor yang antri dan sebagainya. Tapi soal sumber daya manusianya ini yang selama ini kelihatannya nggak pernah jadi perbincangan yang jadi topik perbincangan ya, Bu. Ya karena manusia nggak ada di dalam parameter ukuran pertumbuhan kan selalu dianggap sumber daya manusia bisa diimpor dari negara lain tuh untuk menempati posisi-posisi ekonomi maupun politik di IKN nanti itu ada surplus dari Jawa tuh, kalau nggak cukup ambil lagi dari negara asing itu. Jadi sebetulnya gangguan psikologi masyarakat Kalimantan Timur itu baru mulai terasa sekarang ketika mereka membayangkan kalau ada mobil terbang. Mereka ada di mana? Ada sebagai penonton melihat mobilnya terbang itu. Kan mobil terbang itu teknologi tinggi yang juga menyebabkan ongkos ekonomi untuk ikut dalam fasilitas mobil terbang itu nggak bisa dicapai oleh mereka yang punya pendapatan rendah. Kan itu artinya mobil terbang itu yang terbang itu adalah elit, sementara rakyat itu ada di landasan aja tuh. Jadi bagian ini yang orang anggap kalau kita lihat video-video Pak Jokowi di dalam laptop dia memang keren, tetapi siapa yang nikmati itu? Trickle down-nya kemana itu? Bahkan dalam perhitungan itu ruginya minta ampun kalau itu diteruskan tuh. Jadi beban ekonomi dari IKN itu sekaligus menjadi beban sosial lalu menjadi beban batin tuh. Karena orang membayangkan rasa iri. Sama seperti jalan tol yang dibangga-banggakan itu dan mereka yang hanya punya motor itu yang merasa ya memang kita ada jalan tol tapi saya nggak bisa lewat sih cuma punya motor itu. Dan itu yang mulai dipersoalkan orang bahwa cara negara itu mengasuh rakyat menyebabkan kemarahan di IKN, kemarahan di Meranti, dan itu masuk akal. Kalau Bupati Meranti merasa bahwa dia dipilih dengan legitimasi kuat, dia mulai mempersoalkan. Kalau gubernur nanti diangkat oleh presiden tanpa legitimasi, itu artinya bagian-bagian demokrasi keadilan sosial justru akan membahayakan pertumbuhan di Meranti, membahayakan politik di Meranti itu. Jadi sekali lagi yang kita sebut potensi otonomi daerah itu untuk bikin koalisi anti pusat bisa terjadi dan kita bisa ulangi peristiwa-peristiwa di tahun 58 pemberontakan PRRI segala macam karena elemen itu masih ada. Masyarakat Riau masih punya semacam obsesi untuk mengatur diri sendiri, bahkan membuat negara sendiri itu. Demikian juga bagian-bagian di Indonesia Timur. Nah, Indonesia Timur juga begitu. Kemarin juga viral video bagaimana pidato Pak Jokowi yang membanggakan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ya. Ini Ternate ibu kotanya yang sampai 27% dan menurut Pak Jokowi ini tertinggi di dunia dan kemudian beliau membanggakan soal adanya tambang dan hilirisasi di situ. Tapi kemudian muncul jawaban dari, saya kira ini mungkin aktivis yang menyebutkan bahwa iya pertumbuhan 27% itu sama sekali tidak dinikmati oleh rakyat, yang terjadi itu dinikmati oleh para pengusaha Cina, pekerja Cina gitu. Nah ini kan yang selalu kita sebut sebagai ketimpangan atau kesenjangan sosial. Dan angka statistik itu sebenarnya tidak bisa menjelaskan detailnya karena itu hanya besaran yang kita sering sebut sebagai Gini rasionya gitu ya. Ya saya beberapa kali pergi ke Ternate dan melihat secara real bahwa itu kemiskinan tetap ada di situ. Tuh pantai-pantai tetap nelayan bikin warung kecil-kecilan. Jadi kalau Pak Jokowi lagi pidato dan didengar oleh orang semacam Margarito Kamis, itu dia akan ngakak tuh. Ya memang makronya begitu tuh. Tapi bagian mikro dari ekonomi itu nggak begitu karena ada disparitas yang tinggi. Kalau 2-3 orang kaya pasti dia bisa tarik tuh berapa sih populasi Ternate untuk dijadikan agregat untuk menunjukkan bahwa itu 23% pertumbuhan iya, tetapi 23% bertumbuh pada 3 orang doang. Kan begitu cara lihatnya tuh. Dan itu bohong semacam itu yang membuat orang jijik dengan politik istana itu. Karena mau memamerkan sukses sambil menutupi sukses kayak karpet merah diperlihatkan ini karpet merah iya tapi di bawahnya itu sampah kan.
dan kemiskinan itu ditutupi di situ. Itu yang biasa disebut sebagai the pyramid of sacrifice, bahwa ada piramida yang berhasil, tapi di dasar piramida itu berantakan tulang belulang hasil eksploitasi dari mereka yang ada di pucuk piramida. Terusin kan sekarang ini pemerintah baru saja memekatkan wilayah di Papua yang menambah lagi 4 provinsi ya. Terakhir kemarin provinsi Papua Barat Daya. Jadi sekarang total kita ada 38 provinsi, dan ini sebentar kita akan nyimpang dikit. Ini dengan 4 provinsi ini kan berarti ada bupati dan juga kepala minimal gubernur yang diangkat juga oleh presiden. Jadi makin banyak ini Bung Rocky ya, yang pejabat-pejabat yang diangkat oleh presiden itu makin banyak ini. Tetapi kita yang akan fokus bahwa sejauh ini pun juga keluhan yang sama di Papua kan seperti itu juga. Jangan sampai kemudian pemekaran wilayah ini hanya semata-mata hanya menjadikan permainan para elit, tapi sebenarnya nggak ada dampaknya kepada rakyat di bawah, nggak ada apa-apanya. Ya, kita tahu itu Papua pengendaliannya bukan dari Papua, walaupun ada otonomi, pengendalian langsung dari Jakarta tuh. Dan bagian-bagian yang bersifat intrik di situ kan dengan mudah kita baca tuh. Betul bahwa ada pemekaran, tapi gubernurnya ditunjuk, itu artinya akan ada cashback ke seseorang yang menunjuk. Kalau kita lihat statistik datanya sekarang itu udah 60 atau 80 gubernur yang ditunjuk oleh presiden tuh. Itu kalau kita transformasikan jadi suara itu kira-kira udah 180 juta orang. Itu yang bupati wali kota ya, Bung Rocky, bukan bupati wali kota itu. Ya, bukan. Jadi kira-kira udah hampir separuh, lebih dari separuh, 180 juta manusia ada di bawah kendali istana melalui bupati yang ditunjuk itu. Jadi udah pasti kalau disebut konstituennya siapa, ya udah pasti bupati-bupati yang ditunjuk Pak Jokowi akan mengarahkan konstituen itu atau rakyat daerah itu untuk memilih seseorang yang disenangi Pak Jokowi sebagai capres. Jadi di situ ketidakadilannya tuh, bahwa bukan sekedar penguasaan daerah, tapi langsung itu berefek pada kampanye nanti itu. Lain kalau kan semua bupati itu akhirnya satu partai istana kan. Jadi di situ soalnya tuh. Dan itu berbahaya bagi demokrasi karena nggak ada legitimasi. Ya. Dan kita tidak bisa membayangkan ada seorang bupati seperti bupati di Kepulauan Meranti itu yang berani teriak seperti itu kalau dia di PLT kan. Ya, itu benar itu. Bayangkan semua bupati itu merasa bahwa kami diangkat oleh presiden, jadi kami nggak mungkin teriak pada Menteri Keuangan yang adalah bawaan presiden, bisa kami betul-betul dibatalin lagi tuh. Dan membatalkan artinya gaji bulanan dan insentif-insentifnya hilang gitu kan. Jadi itu penanda bagus dari Pak Bupati Meranti untuk lakukan semacam kritik aja kan, semacam ya itu sudah semi pemberontakan sebetulnya. Kalau dalam sistem NKRI Orde Baru udah pasti dicopot ya dan dipenjara tuh. Tetapi itu konsekuensi dari ketidakadilan yang berlangsung sampai ke daerah. Kalau ada pemerataan pembangunan, Pak Bupati pasti menganggap Jakarta paham tentang teriakan rakyat Meranti itu. Tapi bagi dia udahlah, to be or not to be, mau disepak, mau di macam-macam. Walaupun Pak Bupati itu tentu sebagai tokoh politik berupaya untuk menaikkan elektabilitasnya tuh dengan menunjukkan otoritas dia tuh. Tetapi orang harus lihat protes sosialnya. Kan banyak orang juga menganggap ini bupati ini caper doang nih karena mungkin mau jadi gubernur atau ada jabatan lain. Itu soal kedua tuh. Yang penting dia punya harga diri untuk mengatakan saya bupati punya legitimasi, karena itu saya berhak untuk mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang eksploitatif terhadap Kepulauan Meranti. Iya. Dan setelah nanti lebih dari separuh, 272 plus ini ada gubernur 4 provinsi ya di Papua. Jadi 4 setengah, berarti 276 lah Bung Rocky yang ditunjuk oleh presiden nanti, oleh Mendagri dan presiden. Saya kira kita tidak akan, saya kira ini pengendaliannya akan lebih sempurna lagi dan tidak akan muncul aspirasi-aspirasi daerah, dan itu berarti aspirasi dari rakyat juga tidak akan terakomodasi oleh pemerintah pusat. Nah itu intinya tuh, aspirasi rakyat tidak mungkin diakomodasi oleh pimpinan yang ditunjuk oleh raja, oleh presiden itu. Jadi dalilnya begitu sebetulnya. Ketidakadilan dimulai dari proses penunjukan itu. Pengangkatan PLT yang sekedar dimaksudkan untuk pengendalian politik itu udah pasti membatalkan aspirasi demokrasi itu. Dan sering saya katakan bahwa 2,5 tahun PLT bekerja itu artinya dia akan korupsi 2,5 tahun karena nggak ada yang awasi, rakyat nggak berhak sebetulnya tuh
karena dia bukan dipilih oleh rakyat, dan 2,5 tahun itu ada separuh dari tahun pemilu. Jadi kita kembali pada sistem kerajaan, bahwa bupati itu ekstensi aja dari kekuasaan raja itu. Raja suka-sukanya ngangkat bupati supaya bupati nyetor. Itu namanya politik apanase, itu menyetor pada raja. Iya. Dan itu sudah terjadi di Jakarta ya. Sekarang ini masyarakat Betawi lagi marah besar nih kepada Gubernur PJ Gubernur Heru Budi, karena sekdanya yang kebetulan orang Betawi dicopot begitu saja dan dipindah menjadi asisten gubernur. Ini luar biasa, ada seorang PJ seperti Heru Budi bisa seenaknya seperti itu melakukan dan mengambil berbagai kebijakan. Ya itu kan ngapain sebetulnya copot-copot kan? Buat dia kerja aja tuh, lanjutkan apa yang belum diselesaikan Anies itu, perbaiki bagian-bagian jalan yang belum sempat diselesaikan Anies. Bukan mengganti orang-orang Anies kan? Ini kan bukan orang Anies, ini pekerja teknokrat, birokrat DKI yang udah bertahun-tahun kerjanya sama. Cuma karena ada pesan-pesan khusus dari istana, itu takut nanti justru yang ditinggalkan Anies itu akan mengintai kebijakan pejabat gubernur. Dia statusnya pejabat kok, apa haknya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya radikal gitu. Kan nggak bisa itu. Tapi kita tahu bahwa itu pesanan, dan itu bisa terjadi di 274 kabupaten kota yang lain. 276 jadinya ya nanti ya. 276 dengan Papua ini. Oke, jadi ini di daerah udah mulai ada tanda-tanda semacam perlawanan ini, tetapi tentu saja buat kita ini adalah harusnya jadi warning ya dari pemerintah pusat gitu, bahwa kebijakan yang bersifat top down seperti di masa lalu, pengendalian dari pusat itu harusnya sudah tidak lagi terjadi, apalagi kita sekarang yang disebut dengan otonomi daerah kan. Ya, jadi kembalikan hak daerah untuk mengatur diri sendiri dan jangan eksploitasi itu. Daerah menyumbang, dan sumbangan mereka itu betul-betul datang dari bumi rakyat dia sendiri itu. Jadi jangan enak-enak aja itu. Dan kalau kita lihat data misalnya selama kepemimpinan Pak Jokowi, jumlah presentasi hasil ekstraktif dari seluruh Indonesia itu yang balik ke negara cuma 8-9% itu. Selama Pak SBY masih ada 21-25%. Selama Pak Harto itu 33%. Jadi terlihat betul bahwa bagian yang kembali ke negara melalui APBN dan APBD itu makin kecil porsinya. Artinya yang dirampok oleh elite itu yang disebut oligarki itu jauh lebih besar di era Pak Jokowi dibanding era Pak SBY dan Pak Soeharto tuh. Jadi kalau untuk lihat itu betul-betul memang perampokan kok, apalagi istilahnya. Ya. Oke, dan saya kira salah satu yang proposal yang kita usulkan untuk menghentikan perampokan itu kita mulai dari nol. Ya. Ini kebersihan batin itu mulai dari nol, kebersihan politik juga mulai dari nol. Thank you, Bung Rocky. Iya.